Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Quratul Aini. Saya dari kelas 1 KPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok. Sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil hingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Nah, sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Nah, adapun juga komunikasi kelompok adalah merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, di sini juga ada jenis kelompok. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Contohnya, semua anggota menanam pohon, bisa juga menanam tanaman. Dan yang kelompok ban berjalan. Setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contohnya, ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram dan membersihkan. Sedangkan kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif atau sesama anggota kelompok. Misal, kelompok diskusi, kelompok sosial, dan lain-lain. Nah, adapun juga mengapa orang bergabung dengan kelompok. Yang pertama, daya tarik antar anggota kelompok. Contohnya, kesesamaan fisik, sikap sosial, dan yang kedua, daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Yang ketiga, daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu, seperti pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Dan yang terakhir, contoh kelompok pengajian, kelompok penciptaan alam, kelompok ilmiah, dan kelompok penciptaan barang. Nah, bagaimana dengan komunikasi organisasi? Pengertian komunikasi organisasi adalah secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi kemungkinan terjadi koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawah maupun sebaliknya. Fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu ada informatif, regulatif, persuasif, dan yang terakhir integratif. Nah, apa sih itu informatif? Fungsi informatif yaitu orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan, organisasi, ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Nah, sedangkan fungsi regulatif adalah fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. Sedangkan fungsi persuasif yaitu maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk persuasi bawahnya daripada memberi perintah. Yang terakhir ada fungsi integratif. Fungsi integratif ini tersendiri adalah pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan kegiatan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Adapun juga mengelola konflik dalam organisasi. Pengertian konflik yaitu konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik dapat diartikan dengan perbedaan
pertentangan dan perselisihan. Nah, sumber konflik dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi, struktur, dan pribadi. Komunikasi yaitu salah pengertian, bahasa, informasi tidak lengkap. Sedangkan struktur, kekurangan, persaingan, dan yang terakhir pribadi. Pribadi yaitu perbedaan pendapat ataupun emosi. Dan yang kedua yaitu kolaborasi. Kolaborasi yaitu pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyesalan melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang berkaitan. Dan proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada kedua ujung ekstrim satu sama. Akomodasi yaitu pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lainnya. Dan yang kedua, gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Dan yang terakhir, menghindar. Menghindar itu apa sih? Menghindar yaitu pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Dan yang kedua, cara ini sebenarnya hanya biasa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Dan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum.